Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan wa qarin yang kami muliakan, para tuan-tuan guru, para ustaz, para sesepuh, para haji sepuh, para takmir masjid Nurul Hidayah, para panitia penyelenggara peringatan haul. Ya, ada peringatan haul ya. Peringatan haul Tuan Guru Zaini, mudah-mudahan kita dapat barokah beliau. Amin. Sekaligus panitia peringatan hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami muliakan khususnya Ustaz Mahfud, Ustaz Zakir, Ustaz Faisal, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Yang kami muliakan Bapak Rahim, Wakil Ketua DPR. Masya Allah, alhamdulillah bisa hadir berkumpul bersama kita semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di masjid, di tempat yang mulia, dengan niatan i'tikaf, dengan niatan bermaulid, dengan niatan menghadiri haul orang soleh, dengan niatan mengaji, dengan niatan baik yang lainnya. Malam ini dicatat oleh Allah dengan berlipat-lipat pahala. Mudah-mudahan pahala yang begitu banyak itu dicatat oleh Allah, ditambahkan di pundi-pundi amal kita, sehingga nanti kelak di hari kiamat di surga Allah kita menikmati pahala-pahala itu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara malam hari ini berarti ada dua acara: peringatan haul Tuan Guru Sepuh dan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti ada dua tema yang harus saya bawa. Karena ada dua tema. Yang pertama tema tentang orang memperingati haul terkait dengan amal soleh. Yang kedua tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini pembahasannya lama dan panjang lebar. Ada banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab Ad-Dardir, ada kitab Al-Anwarul Bahiyah karangan Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menjelaskan Isra Mi'raj ini dengan riwayat hadis yang tebalnya kurang lebih segini. Enggak begitu tebal sih, tipis. Namun kalau dibahas insya Allah 3 jam. Ibu-ibu sanggup 3 jam duduk? Sanggup ya? Sambil duduk-duduk senderan bu, sanggup ya? Bapak-bapak sanggup 3 jam? Hah? Kelihatan dari wajahnya nggak sanggup, masih bilang sanggup sampean. Kalau misal pun sampean bapak ibu bilang sanggup, maaf, saya nggak sanggup. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, amin. Yang pertama tentang peringatan haul, orang yang sudah meninggal. Yang diperlukan yang sudah meninggal adalah amal soleh. Orang yang sudah meninggal yang diharapkan oleh mereka adalah untuk dihidupkan kembali, tapi tidak mungkin untuk dihidupkan kembali. Orang-orang yang sudah ada di alam sana, di alam barzah, mereka yang diminta oleh mereka adalah untuk dikembalikan di dunia ini. Untuk apa mereka ingin dihidupkan kembali? Untuk melakukan amal soleh.
Mereka yang sudah meninggal melihat kita-kita yang ada di sini ini, jangan kira mereka nggak tahu, mereka tahu. Orang tua kita tahu. Apalagi kita yang bertawasul kirimkan pahalanya untuk mereka, mereka tahu. Oh, ini amal soleh malam ini. Buat kuburan mereka tenang dengan pahala kita malam ini. Mereka ingin untuk dihidupkan kembali untuk apa? Untuk melakukan amal soleh, ingin hadir di Majelis Nurul Hidayah, ingin bermaulidan, ingin Isra Mi'rajan, ingin ngaji. Tapi apa mungkin hidupkan kembali? No way. Mungkin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk-penduduk surga, Allah menceritakan tentang surga dan segala macam nikmatnya kepada mereka, lalu Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir yang ada di neraka. Ayat ini memang menjelaskan tentang orang-orang kafir yang ada di neraka. Tetapi kata ulama, al-ibratu bi umumil lafaz, kita bisa mengambil pelajaran dari segi lafaznya yang umum. Apa kata Allah? Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka yastarikhuna fiha, mereka orang-orang yang ada di neraka nantinya. Mereka yastarikhuna ay yastaghithun, berteriak. Berteriak bukan sekedar berteriak minta tolong saja, tapi ini kelasnya yastarikhun, yastaghithuna bis-sautil 'ali. Berteriak dengan suara yang kencang, dengan suara sekencang-kencangnya kepada Allah minta tolong. Sementara siksaan di neraka wala yukhaffafu anhumul 'adzab. Sedikit pun siksa itu di neraka bagi mereka tidak diringankan, sama sekali tidak diringankan. Minimalnya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Minimalnya orang di ahli neraka nanti dia akan dipanggang di neraka. Ketika dipanggang maka dia akan matang, gosong, menjerit kesakitan. Saat menjerit kesakitan, kullama nadijat, setiap kali dipanggang, matang, gosong, menjerit kesakitan, adat kullama nadijat baddalnahum, kami ganti dengan kulit yang gosong itu, kami ganti dengan kulit yang baru. Terus dibakar lagi, dipanggang lagi, kesakitan, diganti yang baru lagi. Sampai kapan? Ila masya Allah, sampai dengan kehendaknya Allah yang menentukan. Liyadhuqul adab, agar mereka menyicipi daripada siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu minimalnya, Pak. Ini mereka di neraka disiksa sedikit pun tidak diringankan. Mereka yastarikhun, mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka berteriak minta tolong? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami Allah, akhrijna, tolong keluarkan kami dari tempat ini, hidupkan lagi kami. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk melakukan amal. Ya Allah, hidupkan dia, dipukul, ditombak, diapi di dalam api neraka, disiksa luar biasa, minta dikembalikan. Ya Allah, hidupkan kembali ya Allah, untuk hadir di Majelis Nurul Hidayah. Ya Allah, hidupkan kembali. Ya Allah, mau berzikir ya Allah. Ya Allah, hidupkan kembali ya Allah. Mau tobat ya Allah, hidupkan kembali ya Allah. Mau ngaji sama Ustaz Faisal, mau ngaji sama Ustaz Mudakir, mau ngaji sama Ustaz Mahfud, mau hadir di masjid, mau iktikaf, mau sedekah, mau ini, mau melakukan amal soleh. Apa mungkin dihidupkan kembali oleh Allah? Enggak dihidupkan kembali. Maka kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kita hidup dalam keadaan taat, hidup dalam keadaan beramal soleh. Yang amal soleh ini yang sangat diinginkan oleh mereka orang-orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Ya Allah, kembalikan kami untuk hidup melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah kami berikan umur panjang? Ini
15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Bukankah sudah kami berikan kau umur panjang? Yang dengan umur panjang itu kamu bisa berpikir mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jelek. Waja'akum nadhir, dan juga peringatan juga sudah datang kepada kalian. Masih kurang panjang? Bukankah sudah kami berikan umur panjang? Masih mau main catur saja semalam? Bukankah sudah diberikan umur panjang? Masih saja memikirkan kuda semalaman? Masih saja memikirkan semalaman cucut? Masih saja bukankah sudah berikan kami umur panjang? Masih saja mau lihat ikatan cinta terus? Hah? Allah katakan demikian. Bukankah sudah kami berikan umur panjang? Mau gimana lagi? Mau apa lagi? Bahkan peringatan pun juga sudah datang kepada kalian. Ahli tafsir mengatakan peringatan itu an-nadhir. Ada yang menafsirkan itu adalah Nabi Muhammad. Bukankah kami sudah berikan umur panjang? Nabi Muhammad sudah kami turunkan, Al-Quran sudah kami turunkan. Masih kurang? Mau kapan? Mau kapan tobatnya? Mau kapan ngajinya? Mau kapan sedekahnya? Mau kapan bersedekahnya? Mau kapan bantu orang? Mau kapan berhenti ngerasani orang? Mau kapan berhentinya cari orang? Mau kapan? Kalau sudah meninggal mau kapan lagi? Kalau masih hidup mau kapan lagi? Peringatan sudah diberikan. Ada ahli tafsir mengatakan peringatan itu artinya adalah asyai, uban. Yang artinya, bukankah kami sudah berikan umur panjang? Dengan umur panjang itu sudah bisa untuk berpikir mana yang baik, untuk tobat dan sebagainya. Bahkan uban pun sudah kami datangkan untuk mengingati, untuk memperingatkan bahwa kita akan mati. Mau kapan lagi? Uban sudah datang. Dalam satu riwayat disebutkan wa ma min syahratin tabyaddu illa wa qalat li ukhtiha ista'iddi wa qad galbal maut. Dalam satu riwayat disebutkan setiap rambut yang sudah memutih, dia akan bilang, rambut yang putih itu akan bilang kepada rambut yang lainnya, ayo siap-siap mati kamu sebentar lagi. Ini uban nih, dia bilang nih sama rambut yang lainnya, dilukas mati. Oke, ada yang jauh. Nah, uban yang putih ini bilang sama yang lainnya nih, kamu yang masih hitam, bentar lagi putih mati loh kamu ini. Kapan mau tobat kamu? Kapan mau sholat subuh? Kapan sholat subuhmu jam 5? Jam 4? Jam berapa sholat subuh? Jam 5. Kapan mau berhenti sholat subuhnya jam 9? Katanya uban bilang begitu. Subhanallah, uban pun sudah diberikan, masih belum sadar, masih kurang panjang. Kapan mau tobatnya? Nabi Muhammad pun juga ada ubannya. Nabi Muhammad, rambut dan jenggotnya juga ada uban. Ada yang mengatakan uban Nabi Muhammad ini 14, ada yang 18, 15, ada yang 21. Subhanallah ya, para sahabat luar biasa cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, luar biasa. Sampai ubannya pun dihitung. Suami pian yang aku cinta sama pian, tahulah ubannya pian berapa, Pak? Istri pian ubannya berapa? Atau sebaliknya ibu-ibu yang aku cinta mati lawan pian, Mas. Berapa ubannya suami pian? Dalam riwayat Nabi mengatakan syayyabat fi Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudara surat Hud telah membuat uban rambutku ini. Dari begitu cintanya para sahabat sampai ubannya Nabi itu dihitung. Cintanya pian sama suami, suami cintanya kepada istri, ubannya nggak dihitung. Debit, ada kawat dihitung bit uban semuaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Uban ini pengingat, Pak. Uban ini pengingat, Bu, bahwa sebentar lagi
Saya tidak mendoakan cepat mati. Didoakan atau tidak mati sudah ditentukan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Tapi mau sampai kapan? Uban sudah tumbuh. Mau kapan sholat berjamaahnya? Mau kapan ngajinya? Hadir majlis sekali mau kapan? Mau nanti umur 70? Iya kalau nyampe. Nggak nyampe. Jangan kemudian terlena dengan godaan, dengan bisikan-bisikan. Wah, saya masih sehat, nanti aja. Tapi ubat juga belum tumbuh, nanti aja lah ngajinya. Sekarang ya catur dulu lah. Ya sekarang dilihat dulu lah. Sekarang Mobile Legend dulu lah. Sekarang apalah, main dulu lah, senang-senang dulu lah. Nanti kalau sudah tua baru toh. Yakin hidup sepanjang itu. Jangan-jangan uban belum tumbuh sudah TKU. Boleh ya, billahin. Awalam mu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah kami berikan umur panjang? Uban pun sudah diberikan, masih belum sadar. Mau sampai kapan? Ada juga yang mengartikan an-nadhir, peringatan itu adalah al-humma, panas atau sakit-sakitan. Nah, kalau badan sudah sering sakit-sakitan, ayo berhenti gunjing orang, berhenti maksiat, berhenti nyacati orang. Kalau sudah badan ini sakit-sakitan, itu tanda itu. Peringatan sakit, uban. Ulama menyampaikan, para ustadz sudah menerangkan, masih belum sadar. Mau sampai kapan sadarnya? Mudah-mudahan panjang umur ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah amal-amal yang malam ini, amal-amal soleh yang malam ini kita lakukan. Mudah-mudahan terus dilanjutkan, mudah-mudahan terus ke depannya Allah bimbing kita menuju jalan yang benar, selalu taat, dihindarkan dari maksiat, dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Amal soleh ini yang akan menjadikan kita nantinya di surga nikmat. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi di surga bisa nikmat dengan amal soleh. Ada rahmat karena dengan rahmat masuk surga, tapi di surga seberapa nikmatnya kita di surga tergantung amal soleh. Tapi untuk masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab subhanahu. Amin. Adapun yang kita peringati haulnya guru sekumpul, beliau orang soleh. Beliau mengajarkan ilmu, mencetak orang jadi soleh. Kalau sudah profesinya di dunia mencetak orang jadi soleh, mengajarkan kebaikan, maka ketika kebaikan ini diajarkan, si guru dapat. Itu murid mengajarkan kebaikan ke yang lain, si guru dapat. Yang murid-murid itu tadi mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya, dapat juga ini si guru. Berapa jamaah yang diajarkan kebaikan oleh sang guru? Berapa amal soleh yang diberitahukan oleh sang guru kepada jamaahnya? Jamaahnya, apalagi kalau saya dengar ceritanya orang Lawu, hibat ya, hibat bahasanya, hibat katanya. Luar biasa. Itu orang melakukan amal soleh, guru sekumpul dapat pahalanya. Kalau guru sekumpul, ya kita siapa yang menjadi? Maka dari itu, ayo perbaiki ke depan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang kedua tentang Isra Mi'raj. Tidak sampai 3 jam atau bahkan tidak sampai 1 jam, tidak sampai. Saya tidak ingin menceritakan dari awal cerita Isra Mi'raj sampai akhir, itu lama sekali. Saya ingin membawa beberapa hikmah saja tentang cerita Isra Mi'raj. Di dalam cerita Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan menaiki kendaraan buruk dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Di riwayat lain ada tambahan 1 malaikat lagi naik kendaraan buruk dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu Al-Ab'ad. Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang paling jauh.
masjidnya namanya Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, sebelum nyampe ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad turun di kota Thaibah atau kota Madinah, turun di Madian, di pohon di mana Nabi Musa pernah berteduh di sana. Kemudian singgah di Tursina, di bukit di mana Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk berkalamah dengan Nabi Musa. Kemudian di Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa. Nah, kemudian mau berangkat ke Palestina, yang sebentar lagi berangkat ke Palestina, Nabi Muhammad diperlihatkan dengan beberapa kejadian-kejadian. Di antara kejadian-kejadian itu, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah satu kaum yang disiksa di neraka. Dengan bentuk siksaannya, ada orang memegang batu. Batu itu ia pukulkan ke kepalanya sendiri. Ketika dipukulkan ke kepalanya sendiri, kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap kali dipukulkan ke kepala, kepala itu pecah, keluar semua isi kepala, berteriak-teriak kesakitan. Kemudian di adat kama kanat, dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan kembali, keluar isi kepala, teriak kesakit-sakitan, lalu dikembalikan seperti terus. Itu terjadi seperti itu. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah di depan mata mulia beliau. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka ini? Lalu Jibril mengatakan, haula itu mereka adalah umat. Umat yang mana? Apa umat di jilatan ini? Tapi nggak bilang umatnya di jilatan. Mudah-mudahan yang nggak di jilatan ini ya. Apa kata beliau? Haulai ummatuk, mereka itu bagian daripada umatmu wahai Nabi. Umat yang mana? Alladzina yatataqaluna, alladzina yatataqalu ru'usuhum 'alis shalatil maktubah. Mereka yang kepalanya berat untuk diangkat melakukan sholat 5 waktu. Orang yang malas untuk melakukan sholat 5 sampai tidak melakukan sholat 5 atau sholat 5 waktu dikurangi jadi 4 waktu, subuhnya hilang atau zuhurnya hilang karena sibuk pekerjaan, atau asarnya hilang, kenapa? Keguring pak, kecapean, pulang kerja, dikurangi, atau tidak sholat. Subhanallah, luar biasa siksaannya demikian. Dalam sebuah kitab disebutkan ada orang, seorang perempuan mati, lalu adiknya yang di luar negeri datang untuk takziah. Kemudian diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, dikubur, adiknya dan orang-orang yang lain pulang. Adiknya ingin pulang ke rumah ibunya yang nggak jauh dari tempat kuburan. Beberapa langkah dari kuburan, ia ingat, ia meraba-raba mencari-cari uangnya. Ternyata kantong uangnya jatuh. Ia kemudian mencoba untuk mengingat di mana kiranya ini uang jatuh. Ternyata dia mengambil keputusan, pasti uangku jatuh di kuburan. Dia harus ambil ini uang. Karena kalau uang ini tidak diambil, dia tidak bisa pulang ke negeri. Akhirnya harus digalilah itu kuburan. Hadirin, ini kuburan baru saja dikubur. Ini kubur, ini jenazah baru saja dipendam, digali untuk mencari kantong uangnya orang ini agar dia bisa kembali ke negerinya. Mau tidak mau harus digali, baru saja digali, belum sampai kepada jenazah itu sudah ada api yang menyambar dari dalam kuburan. Akhirnya apa? Takut, kemudian dikubur lagi, ditutupi lagi, pulang ke ibunya dengan air mata. Dia bertanya kepada ibunya, ya Ummah, wahai ibunda, apa gerangan yang terjadi kepada kakak perempuan saya? Kenapa? Lalu kemudian orang ini bercerita bahwa dia uangnya jatuh di kuburan, dia harus menggali. Ketika di pertengahan dia menggali, di air kafan belum kelihatan, itu ada api yang menyambar dari dalam kuburan. Lalu ibunya menangis, kemudian mengatakan, "Nak,
kakak perempuannya itu bukan dia tidak sholat, dia ini sholat, tetapi itu akhirus sholat an waktiha. Dia sholat tapi dia akhirkan sholatnya sampai lewat waktunya. Zuhur sholat jam 4 sholat, maghrib sholat tapi dicampur dengan isya. Subuh sholat, iya sholat tapi dicampur dengan duha. Sholat tapi mengakhirkan waktu. Orang yang sholat sengaja mengakhirkan waktunya, meremehkan sholat, begitu di kuburan dipanggang, di neraka dia akan menyiksa kepalanya sendiri sampai pecah, kemudian kembali lagi dipukul sendiri lagi dan seterusnya. Luar biasa. Ada orang di sini calon-calon yang akan menyiksa dirinya sendiri? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada, kan Nabi tidak bilang itu rakyat jelata. Ya mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Mudah-mudahan di sini penduduk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara hikmah yang terpenting di dalam Isra Mi'raj ini bahwa Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat 5 waktu. Luar biasa hadirin. Sekarang coba kita pikirkan, Nabi Adam alaihissalam ada di surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan ada yang namanya iblis. Iblis ibadahnya luar biasa sampai dia menjadi pemimpin di tingkatan langit dunia. Dia menjadi pemimpin para malaikat. Tidak ada tempat di surga kecuali pernah ditempati untuk beribadah. Alim. Iblis ini alim luar biasa. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam diperintahkan untuk sujud. Sujudnya bukan sujud ibadah, sujudnya bukan untuk sujud penghambaan, sujudnya adalah sujud penghormatan. Nabi Adam kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir oleh Allah dari surga. Iblis diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam, tidak mau, diusir oleh Allah dari surga, dilaknat oleh Allah mulai saat itu sampai hari kiamat, dan dihapus dari daftar rahmatnya Nabi Muhammad. Nggak dapat bagian rahmatnya Nabi Muhammad iblis. Semua makhluk dapat rahmatnya Nabi Muhammad kecuali iblis. Karena apa? Tidak mau sujud. Itu pun sujud penghormatan. Nah, bagaimana kiranya kalau ada manusia disuruh sujud, disuruh sholat, tapi nggak mau? Dan bayangkan, ini iblis di surga diusir. Kita ada di dunia diusir mau kemana? Kalau iblis saja yang sudah viral dengan laknatnya Allah, yang sudah viral dengan laknatnya Allah selama-lamanya di dunia dan di akhirat karena menolak untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat itu lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk daripada iblis. Walaupun alasannya orang yang tidak mau sholat mengatakan, oh kan sudah ingat Bil. Kan ada ya. Orang-orang diajak sholat, yang penting kan hati ingat Bil. Dan dia di saat diajak sholat itu loh, ayo sholat, tapi yang penting ingat. Lebih sambil mancing. Ayo sholat, yang penting kan ingat Bil. Kalau ingat sudah nggak usah sholat. Dia sambil lihat HP. Lah orang yang sholat ini loh Bu ya kadang-kadang nggak ingat, apalagi yang tidak. Sudah yang jauh-jauh kita punya guru sekumpul di sholat apa enggak? Kalau nggak sholat nggak mungkin jadi wali. Jadi kalau nggak sholat nggak mungkin jadi orang soleh. Cari contoh nggak usah jauh-jauh, guru sekumpul. Betul? Jangan karena jangan percaya dengan imannya seseorang tidak usah sholat, yang penting ingat nggak ada ajaran itu. Nabi Muhammad aja sholat kok, guru sekumpul aja sholat kok, betul? Tolak orang-orang yang seperti ini. Ajarannya tolak, ini sesat.
Sholat hadir. Suatu ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Nabi yang bernama Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat dari sekian sahabat yang dekat dengan Nabi. Luar biasa khidmah kepada Nabi, melayani Nabi. Apa yang Nabi mau dia siap siaga untuk melayaninya. Nabi ingin mandi disiapkan. Nabi ingin keluar dari majelisnya, sandalnya disiapkan. Dia kalau Nabi ingin majlisan, dia berada di depan. Sholat berjamaah, dia berada di saf terdepan. Perang bersama musuh-musuh Allah, orang-orang kafir di saat itu, dia berada di barisan terdepan. Nabi Muhammad diperlakukan baik oleh Robi'ah, maka Nabi Muhammad ingin membalas kebaikannya Robi'ah. Lalu ditawari oleh Nabi Muhammad kepada Robi'ah, ya Robi'ah, salni fa'u'tiyak. Hei Robi'ah, kamu sudah membuat baik kepadaku, memperlakukan baik kepadaku, melayani aku dengan baik. Sekarang kamu minta kepadaku, pasti akan aku beri. Minta kepadaku, pasti akan aku beri. Yang memberikan tawaran siapa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Yang namanya ditulis di gedung-gedung, di istana-istana, di dedaunan dan di pepohonan surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang memberikan tawaran ayo minta siapa? Nabi Muhammad. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan dunia beserta isinya, kata Allah. Siapa yang memberikan tawaran ini? Adalah Nabi Muhammad yang mengatakan nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ketika para nabi yang lainnya didatangi oleh umatnya untuk minta ditolong, tolong kami, selamatkan kami. Nabi yang lain mengatakan nafsi, tidak bisa. Aku pun juga repot dengan diriku, kamu di sendiri. Di saat itu Nabi Muhammad mengatakan analah, saya yang akan menolong kalian. Syafaat itu saya punya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini yang memberikan tawaran kepada Robi'ah. Minta apa saja wahai Robi'ah, pasti akan aku beri. Apa kata Robi'ah? Robi'ah hadirin bukan orang jilatan. Betul? Kalau orang jilatan kira-kira mintanya apa? Kalau yang mbak-mbak paling mintanya suami yang ganteng, yang kaya, soleh, perfect, luar biasa. Kalau orang jilatan, Robi'ah bukan orang jilatan, untung saja. Apa kata Robi'ah? Kalau begitu wahai Nabi, tuntun aku masuk surga, selamatkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Ana fa'il. Aku akan lakukan. Aku akan tuntun kau masuk surga wahai Robi'ah, akan aku selamatkan kau dari surga, tapi tolong a'inni bikathratis sujud, tapi tolong kamu banyak sujud. Paham? Gampangnya begini, kalau bahasa saya, Nabi tolong nanti selamatkan aku dari neraka, masukkan aku ke surga. Oh iya, nanti kamu saya akan tolong, tapi sholat ya. Begitu ya. Tapi sholat ya. Harus sholat Nabi. Harus sholat. Kalau tidak sholat bagaimana? Wa man tarakas sholata faqad bari'at dhimmatu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau tidak sholat, Muhammad lepas tangan. Kalau tidak sholat, Nabi Muhammad tidak tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Robi'ah hadirin, sahabat luar biasa, dekat dengan Nabi, sholatnya imamnya Nabi, baca Al-Qurannya langsung mendengarkan dari mulut mulia Nabi, belajar hadis langsung dari Nabi, setiap hari berjabatan tangan dengan Nabi, setiap hari berpelukan dengan Nabi Muhammad. Ingin masuk surga, kata Nabi, sholat. Saya sampean siapa mau masuk surga tapi tidak dengan sholat?
Kita semuanya ingin masuk surga hanya dengan mengunjung saja. Kita mau masuk sholat hanya dengan ingat saja. Nggak mungkin. Ini sahabat mulia ingin masuk surga, Nabi bilang sholat. Ayo sholat. Sholat tadi. Subhanallah. Itu yang kedua, yang terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW dari Palestina menuju ke langit pertama, dibukakan, di sana ketemu dengan Nabi Adam, lalu mau naik ke langit kedua. Nabi Muhammad SAW sebelum naik ke langit kedua, disitu banyak lagi siksaan-siksaan neraka yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, thumma madha hurayhatan fa idza binisa'in munakkasatin mu'allaqatin bi tudjihinna wa binisa'in mu'allaqatin bi arjulihin. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah, di situ ada wanita-wanita yang dadanya diikat digantung. Ada wanita dadanya diikat digantung. Ada wanita dadanya diikat, kakinya digantung terbalik. Dalam riwayat itu disebutkan sami'ahunna yajibna ilallah. Nabi mendengar suara mereka, wanita yang dadanya diikat, wanita yang kakinya diikat digantung terbalik. Mendengar yajibna ilallah, mereka teriak-teriak kesakitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong, apakah ditolong? Enggak ditolong oleh Allah. Nabi tanya, man haula'i ya Jibril, siapa engkau wahai Jibril? Jibril mengatakan, haula'i ummatun, mereka umatmu Nabi. Umat yang mana? Allati yaznina wa yaqtulna auladahunna. Mereka adalah umatmu Nabi yang mereka berzina dan membunuh anaknya yang tak berdosa. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jauhkan yang namanya zina dari keluarga kita, keturunan kita. Amin ya rabbal. Jangan sampai terjadi. Sebelum ini terjadi, maka jauhkanlah sesuatu yang mendekati perzinahan. Apa itu? Pacar. Jaga anak putri kita jangan sampai pacaran. Yang jumblowati jangan sampai. Jangan sampai cinta Anda dinodai oleh pasangannya dengan maksiat. Jangan sampai cinta dinodai dengan maksiat. Cinta, muliakan cinta, karena cinta itu adalah at-ta'zim, menghormat. Cinta itu menghormat. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Anda, dia harus hormat, ta'zim, menghormati Anda. Tapi kalau justru menghinakan, melecehkan, itu bukan cinta, itu nafsu. Jangan biarkan untuk berpacaran. Kalau ada yang pacaran, mudah-mudahan putus. Coba angkat tangan yang pacaran. Orang pacaran ini nggak harus yang muda, Pak. Yang tua kadang-kadang juga. Betul nggak? Nah, kan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan diberikan pasangan yang saleh dan soleh. Yang belum menikah. Sudah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan sampai kemudian pacaran lalu kemudian dibawa kemana begitu, lalu kemudian dicicipi, lalu kemudian hamil, setelah hamil malu, lalu digugurkan kandungannya atau dilahirkan lalu dibuang di tong sampah atau dihanyutkan di sungai-sungai. Hati-hati. Sebuah riwayat dikatakan waruwiyah an-nasibta ya'ti yawmal qiyamati yastaghithu wa yunadi anal madlum lahu sautun mithlur ra'di. Nanti diriwayatkan di hari kiamat, anak yang digugurkan itu, anak yang dilahirkan yang kemudian dibunuh karena tidak diinginkan itu, anak yang Anda buang di tong sampah itu, nanti di hari kiamat dia akan berteriak-teriak kepada Allah minta pengadilan. Dia membawa pecut yang kalau dipecutkan suaranya menggelegar seperti petir yang menyambar.
Dia ikatkan, dipecutkan ke kaki para wanita yang telah menggugurkan, membunuh anaknya. Sambil dia berteriak, mengatakan kepada Allah, ada bantu Allah, aku dizalimi ya Allah, aku dibunuh, aku dizalimi ya Allah. Lalu anak itu mengatakan, ya Rabb, sal hadhihi lima qatalatni. Wahai Tuhan, tanya nih perempuan ini kenapa aku dibunuh. Fayaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan kepada wanita ini, ya fulana, limadha qatalti wa qad haramtu an-nafsa illa wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haqq. Kenapa kau bunuh? Kenapa kau gugurkan? Padahal aku sudah mengharapkan untuk membunuh jiwa yang tak berdosa kecuali dengan hak. Kenapa kau masih bunuh? Dipanggil malaikat penjaga neraka Imam Malik, menyeret-nyeret wanita ini, tangannya diikat, dibelenggu dengan rantai yang terbuat dari api neraka, diseret-seret ke neraka jahanam. Di neraka jahanam api yang sangat luas sekali, di situ ada lubang namanya Jabul Ahzan. Wanita ini dilemparkan ke tanah. Yang di dalam itu sudah siap tawon dengan sengatannya, ular, kalajengking, dan binatang-binatang buas yang lainnya yang siap menyengat, menerkam wanita yang telah menggugurkan kandungannya, wanita yang telah membunuh anaknya yang tak berdosa itu. Cukup demikian? Belum cukup hadir. Wa zabaniyatun wa fi aidihim hirat, dan ada malaikat zabaniyah yang di tangannya ada tombak yang siap menusuk, menikam wanita-wanita yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jauhkan cari pacar, yang cari pacar, cari pasangan yang soleh, cari pasangan yang soleh apa? Kok Pak ya, Mas? Kalau Pak ini sudah berarti. Mbak-mbak ini, jombloati ini cari pasangan yang soleh, cari pasangan yang baik. Boleh kita mencari pasangan karena ganteng, karena cantik, boleh, silakan. Karena keturunan terhormat, boleh, silakan. Karena kayanya, boleh, silakan. Tapi karena agamanya harus diutamakan. Nabi menjamin fadfar lidadiddin dari badjadah. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Nabi yang memberikan jaminan beruntung kamu di dunia, beruntung di akhirat. Dengan pilih apa? Pilih pasangan yang baik, pilih pasangan yang soleh. Bagaimana kita tahu pasangan itu soleh atau solehah? Minimal. Ini untuk yang belum menikah, ya, yang belum ya, atau yang belum, minimal 4 kriterianya. Ciri-cirinya 4. Orang baik itu 4 minimal. Bagaimana? Dilihat kalau dia ini agamanya baik, dia itu orang baik, bagaimana? Minimal 4. Dilihat hubungannya yang pertama kepada Allah, dilihat hubungannya kedua kepada orang tua bagaimana, utamanya ibu. Ketiga, dilihat hubungannya dengan teman-teman sebayanya bagaimana. Yang keempat, dilihat bagaimana hubungannya dengan anak-anak kecil. Yang pertama, orang baik, dilihat hubungannya dengan Allah. Para wanita jangan berharap kesetiaan laki-laki yang tidak setia kepada Allah. Allah saja Tuhannya dihianati, apalagi Anda. Si laki-laki juga demikian. Jangan berharap kepada wanita yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhannya aja bohong, apalagi dia. Betul? Yang pertama. Yang kedua, kepada orang tua hubungannya bagaimana? Baik kepada orang tua, dia akan baik kepada anak. Utamanya ibu. Cari pasangan laki-laki yang hormat kepada ibunya. Kenapa demikian? Karena dia akan tahu hakikatnya wanita. Kalau dia hormat kepada ibunya, dia akan hormat kepada. Jangan pernah berharap dihormati oleh laki-laki yang tidak menghormati ibunya. Ibunya saja yang 9 tahun di perutnya, yang 2 tahun disusui, yang dirawatnya sampai 20 tahun nggak dihormati, apalagi dengan Anda yang baru saja kenal 2 bulan. Betul? Yang ketiga, bagaimana sikap akhlaknya, interaksinya dengan teman-teman. Cari tahu, ini orang kalau sama temannya bagaimana? Jujur. Ini orang sama temannya bagaimana? Baik. Ini amanah.
Kenapa kok ke teman-temannya? Karena temannya lah yang paling tahu sifatnya asli, sifat aslinya. Almaru ala dini khalili, seseorang itu bisa diketahui agamanya baik atau tidaknya tergantung temannya. Kalau dia baik akan kumpul sama orang baik. Jangan pernah berharap kepada teman yang biasanya mengkhianati teman, dia akan hormat dan amanat sama anak dia. Yang keempat, hubungannya kepada anak-anak. Kalau senang sama anak kecil, ada rahmat sama anak kecil, maka dia siap untuk melahirkan anak-anak Anda yang akan dirahmati dan disayangi, dididik dengan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah panjang umur, sehat afiat fi taatillah, hajat semuanya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajatul akhirah bil rahmah wal maghfirah. Kalau sudah tiba saatnya ajal datang, Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Allah ambil dalam keadaan Islam dan iman. Allah ambil dalam keadaan bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya, dengan kalimat ini kami hidup. Wa alaiha namut, dengan kalimat ini kami mati. Wa alaiha nub'atu minal amin, dan dengan kalimat ini kami dibangkitkan dalam keadaan aman, selamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.